ada Museum Bank Indonesia, ada di Lombok juga, ada apa? Panggilan kelima, London juga, sama ada Ilham Barok yang dari Saigon. Oke, kita ikut Saigon. Bangunan Museum Bank Indonesia pernah digunakan sebagai gedung Bank Indonesia, kota yang merupakan cagar budaya Indonesia, peninggalan The Javans Bank yang selesai dibangun pada tahun 1828. 1. Peresmian dan pembukaan Museum Bank Indonesia diadakan pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Burhanuddin Abdullah selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu. Sedangkan upacara pembukaan Museum Bank Indonesia diadakan pada tanggal 21 Juli 2009 oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau selaku Presiden Indonesia. 2. Penyajian koleksi di dalam Museum Bank Indonesia utamanya memanfaatkan multimedia untuk penyajian informasi mengenai sejarah Bank Indonesia dan kebijakannya hingga tahun 2005. Selain itu, terdapat koleksi numismatika berupa uang logam dan uang kertas dan lain-lain. Revolusi industri abad ke-18, persaingan politik negara-negara Eropa memicu perlombaan mencari daerah jahan baru. Mereka membutuhkan pasar baru, bahan mentah baru, monopoli perdagangan, dan akumulasi modal untuk investasi baru. Kolonialisasi ini selanjutnya menyebarkan sistem perbankan ke seluruh penjuru dunia. Belanda tak terkecuali ikut dalam arus imperialisme ini sekalipun baru benar-benar tancap gas sesudah 1890 dan ekspansinya di Asia terbatas pada wilayah kerajaan-kerajaan luar Jawa. Berbagai maskapai dagang Belanda berdiri setelah kepulangan Cornelis de Houtman. Persaingan ini membuat pasokan rempah melonjak tetapi menurunkan harganya. Pada tahun 1602, semua maskapai disatukan ke dalam Verenigde Oost-Indische Compagnie, Persekutuan Dagang Hindia Timur, dipimpin oleh Heeren 18 pada tahun 1603. Armada pertama VOC berlayar dengan dua tujuan, membuka perdagangan di Nusantara dan menghancurkan dominasi Portugis. Tujuan yang kedua gagal. VOC lalu memutuskan membangun kekuatan di Asia di bawah seorang gubernur jenderal. Pada tahun 1610, VOC membangun basis di timur Banten yang kemudian dinamai Batavia. Pada tahun 1951, pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Saubari dan Kaubianti dikirim ke Belanda untuk mengatur pembelian saham DJB yang diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam. Pada tanggal 3 Agustus 1951, pemerintah mengajukan penawaran kepada para pemilik saham DJB. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua saham DJB terbeli. Rupiah sempat terjun bebas. Rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar baht Thailand. Upaya intervensi gabungan BI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing marak. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 perak per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis, 1 dolar berada dalam kisaran 2.300 perak. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 perak sampai 8.000. Setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah baru, pemilu 1999 yang berjalan lancar berpengaruh positif dan rupiah makin menguat. Kan anak CEO coba tuh tadi ya. Di gitu nggak solid. Dia nggak solid. Lu nggak ngajak. Sama sekali pakai seafood.
Matanya lagi kenapa? Mata lagi sakit guys, no merah. Doain ya biar sembuh. Fajar, sama gue dulu ngevlog dulu hai gitu. No, ya ada cinta aku. Baby. Kenyang. Lihat uang. Aisyah. Hai.